Pembelajaran IPA kelas 7 bab 2 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu nanti yang kita pelajari ada dua. Yang pertama yaitu pengertian klasifikasinya dan yang kedua adalah macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup. Manfaatnya yang pertama, mempermudah pemahaman dan mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia, mengetahui cara menjaga kelestarian makhluk hidup. Kemudian sekarang kita ke macam-macam klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi buatan, alami, dan filogenik. Yang kedua yaitu klasifikasi Carolus Linnaeus atau bisa disebut juga dengan klasifikasi dua kingdom. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi sistem 3 kingdom. Yang keempat yaitu klasifikasi 4 kingdom. Dan yang kelima yaitu klasifikasi 5 kingdom. Yang terakhir yaitu klasifikasi 6 kingdom. Kemudian yang kita pelajari adalah tentang kunci determinasi. Yang pertama, kita ke klasifikasi sistem buatan, alami, dan filogenik. Yang pertama yaitu sistem buatan. Yaitu klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan satu atau beberapa sifat morfologi yang mudah dilihat. Misalnya pada tumbuhan, itu ada berdasarkan bentuknya, yaitu berupa pohon, herba, serta semak. Kemudian pada hewan, berdasarkan tempat hidupnya, itu ada yang hidup di darat, di air. Kemudian sistem alami dilakukan dengan cara mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Contohnya, hewan itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan tanpa kaki. Kemudian sedangkan tumbuhan itu ada monokotil dan dikotil. Kemudian sistem filogenik, yaitu sistem klasifikasi yang dilakukan dengan cara menekankan kedekatan hubungan kekerabatan antar takson atau tingkatan. Kemudian selanjutnya yaitu sistem klasifikasi Carolus Linnaeus atau bisa disebut juga dengan sistem klasifikasi 2 kingdom. Nah, ini cara pemberian nama itu dengan 2 kata. Kata pertama itu disebut dengan genus. Kata kedua itu biasanya disebut dengan spesies. Yang biasanya disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengamati ciri struktur tubuh baik di luar ataupun di dalam makhluk hidup. Yang kedua, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Kemudian yang ketiga, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri-ciri makhluk tersebut. Nah, ini aturan penulisan nama ilmiah binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus atau gens atau bangsa
Kemudian kata yang kedua merupakan atau menunjukkan kata spesies atau jenis. Kemudian yang kedua, huruf pertama menunjukkan nama genus itu ditulis dengan huruf besar. Ya, awalnya saja yang huruf besar ya. Kemudian, huruf pertama menunjukkan spesies itu digunakan menggunakan huruf kecil. Yang keempat, nama spesies itu harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian yang kelima, ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Biasanya kalau diketik menggunakan komputer itu biasanya dicetak miring. Sedangkan jika ditulis manual menggunakan tangan itu biasanya garis bawah atau huruf tebal. Kemudian yang keenam, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lain. Yang ketujuh, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung. Jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, kata ketiga itu bukan nama spesies. Nama spesies itu tercantum inisial pemberi nama tersebut, jadi yang menemukan ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, contoh dalam penulisan sistem ilmiah ya, untuk hewan dan tumbuhan. Ini untuk tumbuhan. Nama ilmiahnya misalnya asem, itu nama ilmiahnya Tamarindus indica. Kemudian bayam, itu Amaranthus hybridus. Beringin itu Ficus benjamina. Cocor bebek itu Kalanchopinata. Damar itu Podocarpus. Kemudian selanjutnya yaitu enceng gondok, nama latinnya Eichhornia crassipes. Jambu biji Psidium guajava. Jambu monyet Anacardium occidental. Jagung Ziamais. Jeruk keprok yaitu Citrus nobilis. Nah, ini kalau kalian lihat itu kan namanya yang bagian depan itu tercetak hurufnya itu huruf besar ya. Kemudian kata yang kedua itu hurufnya kecil. Dan kalian lihat juga itu kan namanya itu dicetak miring semua ya. Kemudian kita ke tingkat takson dari yang terbesar hingga yang paling kecil. Menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, phylum atau divisio. Itu termasuk dalam keluarga besar ya. Kemudian yang ketiga yaitu klasis atau kelas. Yang keempat adalah ordo. Yang kelima, family. Yang keenam, genus. Yang ketujuh adalah spesies. Nah, ini yang membedakan untuk hewan, ini sekali lagi untuk hewan, itu yang paling besar dimulai dari kingdom, kemudian phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kemudian untuk yang tingkatan tumbuhan, yaitu kingdom, divisio, klasis, ordo, family, genus, dan spesies. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nih, contoh untuk yang kacang buncis misalnya. Buncis itu kingdomnya apa? Kingdomnya Plantae. Kemudian phylumnya Tracheophyta. Klasisnya Angiospermae. Ordonya Leguminosae. Kemudian family atau keluarganya itu Papilionaceae. Genusnya Phaseolus. Spesiesnya yaitu vulgaris. Ya, berarti untuk spesies dari kacang buncis adalah Phaseolus
vulgaris ya. Jadi nama Latin dari kacang buncis yaitu Phaseolus vulgaris. Berbeda lagi dengan kacang hijau. Kalau kacang hijau itu Phaseolus radiatus. Sama-sama genusnya Phaseolus, familinya Papilionaceae karena dia termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Di sini yang berbeda hanya spesiesnya. Kalau kacang buncis itu vulgaris, kacang hijau radiatus. Nah, kita ke sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang pertama itu terdiri atas fungi, plantae, dan animalia. Nah, kenapa fungi tidak didasarkan dalam kelompok tumbuhan? Karena fungi tidak memiliki klorofil, tubuhnya tersusun oleh hifa, berkembang biak dengan spora. Sistem klasifikasi 4 kingdom berupa prokariotik, fungi, plantae, dan animalia. Berdasarkan penelitian bahwa struktur sel itu ada 2. Yang pertama yaitu prokariotik dan yang kedua yaitu eukariotik. Di mana prokariotik itu adalah organisme yang tidak mempunyai membran inti. Kemudian selanjutnya atau kebalikan dari prokariotik itu adalah eukariotik, di mana organisme tersebut sudah mempunyai membran inti. Nah, kita ke klasifikasi 5 kingdom yang biasanya kita gunakan oleh Robert H. Whittaker. Itu ada Monera, itu merupakan organisme prokariotik, bakteri dan ganggang biru. Kemudian yang kedua Protista, itu organisme bersel satu berupa protozoa dan alga. Kemudian fungi, itu organisme eukariotik berupa jamur dan kamir. Kemudian plantae, yaitu organisme eukariotik bersel banyak, dapat berfotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Kemudian animalia, yaitu organisme eukariotik bersel banyak, membentuk jaringan. Dia berupa heterotrof, contohnya yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematelminthes, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Kemudian kita ke sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, 6 kingdom ini karena kita sudah menemukan virus ya, dimana mulai dari virus, Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, kita ke kunci determinasi yang sederhana. Ini adalah digunakan untuk alat bantu untuk menentukan kedudukan sistematik suatu makhluk hidup. Berisi keterangan ciri-ciri morfologi yang dapat kita lihat dengan mudah. Contohnya yaitu kunci dikotomis, itu memuat keterangan yang berpasangan dan saling berlawanan. Nah, kita ke Monera. Ciri-ciri Monera yang pertama yaitu tersusun atas satu sel. Bentuknya bervariasi, ada bacillus, coccus, dan spiral. Tipenya prokariotik. Tidak memiliki organel membran. Dinding selnya berupa eubakteria dan archaebacteria, di mana eubakteria itu mengandung dinding sel peptidoglikan, sedangkan archaebacteria itu tidak mengandung peptidoglikan. Kita ke Protista. Ciri-cirinya, dia mempunyai alat tubuh tambahan seperti flagella dan silia yang digunakan untuk bergerak. Nah, ini dapat ditemukan dengan mudah pada daerah perairan.
Biasanya bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri, dan juga heterotrof, tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Berdasarkan sistem respirasinya, protista dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Jadi aerob itu yang membutuhkan oksigen, sedangkan yang anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini klasifikasi protista. Protista itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu protista mirip hewan. Contohnya itu pada film Rhizopoda atau Sarcodina. Dia itu bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Kemudian yang kedua yaitu dari film Ciliata. Itu dia bergerak menggunakan silia atau bulu getar, yang digunakan sebagai alat geraknya, berfungsi sebagai pergerakan makanan supaya dapat masuk melalui mulutnya. Yang ketiga yaitu flagellata, itu dia mempunyai bulu cambuk atau flagel. Yang keempat yaitu dia sporozoa, dia tidak mempunyai alat gerak, tapi dia mempunyai spora. Dia merupakan organisme uniseluler. Nah, kemudian yang kedua, protista mirip tumbuhan, disebut juga dengan alga. Contohnya yaitu ada Euglenophyta, Chrysophyta, kemudian ada ganggang api atau Dinoflagellata, Phaeophyta, Diatom, Rhodophyta, Chlorophyta. Kemudian yang ketiga yaitu protista mirip jamur, itu ada Myxomycota, Acrasiomycota, Oomycota. Nah, sekarang kita ke fungi atau jamur. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya berupa talus. Dia tidak mempunyai akar, batang, ataupun daun sejati. Biasanya dia hanya berupa hifa atau benang-benang halus. Kemudian dia juga tidak mempunyai klorofil. Dia bersifat heterotrof, jadi dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Nah, klasifikasinya berupa yang pertama, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi kingdom yang ke-5, yaitu Plantae. Plantae terbagi menjadi tiga, yaitu Bryophyta. Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan yang masih bersifat sederhana. Dia hanya mempunyai spora dan dia tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Jadi dia hanya mempunyai rhizoid atau akar semu. Dia bereproduksi dengan menggunakan spora, gitu ya. Biasanya terletak di tempat-tempat yang lembab. Bryophyta itu biasanya disebut dengan tumbuhan perintis. Karena apa? Karena dia merupakan tumbuhan yang pertama tumbuh sebelum tumbuhan paku dan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Nah, Bryophyta ini klasifikasinya itu ada tiga. Yang pertama yaitu Hepaticopsida, lumut hati, Anthocerotopsida, Bryopsida, itu ya. Jadi ada tiga. Nah, biasanya yang digunakan untuk obat itu adalah dari kelompok Hepaticopsida. Itu ya. Contohnya yaitu Marchantia polymorpha. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Bryophyta. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai akar, batang, daun yang sebenarnya. Namun, daun mudanya itu masih menggulung dan dia masih mempunyai spora. Ya. Kemudian tumbuhan paku ini terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu
paku purba atau Psilopsida, paku kawat Lycopsida, paku ekor kuda Sphenopsida, dan paku sejati Pteropsida. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan spermatopita ini adalah merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Karena apa? Berkas pembuluhnya sudah sempurna. Dia sudah mempunyai xilem dan floem, kemudian akar batang dan daunnya sudah sempurna, sudah sejati, mempunyai bunga, ya, dan dia berkembang biak dengan menggunakan biji. Kemudian tumbuhan berbiji spermatopita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Gymnospermae, yang kedua nanti adalah Angiospermae. Nah, untuk yang Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, itu biasanya dia bijinya itu tidak ditutupi oleh daging buah. Contohnya yaitu melinjo, kemudian ada pinus, kemudian ada sikas, gitu ya. Itu tidak ditutupi, bijinya tidak ditutupi oleh daging buah, berbeda dengan tumbuhan tertutup. Nah, untuk tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae itu klasifikasinya ada Cicadinae, contohnya yaitu sikas, kemudian ada Ginggonae, itu Ginkgo biloba, kemudian ada Coniferinae coniferales, itu contohnya yaitu pinus, kemudian ada Gnetinae, contohnya yaitu Gnetum gnemon atau tumbuhan melinjo. Nah, kita ke tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup, cirinya yaitu bijinya ditutupi atau terletak di dalam daging buah. Nah, Angiospermae ini terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu dikotil, dan yang kedua yaitu monokotil. Untuk dikotil, cirinya yang pertama, mempunyai dua daun lembaga atau dikotiledon. Maksudnya, kalau kalian menanam kacang tanah ya, kalian bisa melihat itu daunnya lembaganya itu nanti akan terbelah menjadi dua. Itu dikotil, jadi lembaganya itu langsung menjadi dua, bukan kacang. Rambutan. Nah, kalau kamu melihat rambutan, kamu nanam dari bijinya, itu nanti akan terbelah menjadi dua, dan nanti daunnya langsung terbagi menjadi dua. Kemudian batangnya biasanya bercabang. Pernah lihat tanaman rambutan kan? Yaitu batangnya kan bercabang. Kemudian dia juga daunnya, tulangnya itu menjari atau menyirip, bentuknya seperti sirip dan seperti jari. Nah, mempunyai kambium. Kambium itu apa? Kambium itu adalah zat yang dapat membesarkan batang tanaman. Jadi perbedaannya, kalau kamu pernah melihat tanaman yang batangnya besar, itu bisa dipastikan dia merupakan tanaman dikotil. Karena kambium itu terletak di batang yang dapat membesarkan batang. Tersusun atas pembuluh xilem dan floem. Dan biasanya itu bentuknya itu berbentuk lingkaran. Kalau kalian memotong mangga, memotong tanaman jati, itu kamu bisa lihat itu ada berbentuk seperti lingkaran-lingkaran di dalamnya. Itu namanya lingkaran tahun. Jadi kambium itu setiap tahunnya akan mengalami penebalan. Nah, kamu bisa lihat kalau misalnya satu batang itu terdiri atas 5 lingkaran, berarti umurnya 5 tahun. Begitu seterusnya. Kemudian, dia juga mempunyai akar tunggang. Namanya akar tunggang itu adalah dia tidak bercabang. Jadi, kalau kamu lihat akar tanaman, kok panjang ke bawah, kemudian sampingnya kecil-kecil, itu namanya akar tunggang.
Kemudian bunganya, kalau kamu perhatikan, kamu perhatikan ya, kamu ambil bunga kelapa dengan bunga rambutan. Itu kamu lihat. Nanti kelopaknya kamu hitung. Kalau tumbuhan dikotil, biasanya itu kelopaknya itu tersusun atas 4 atau 5. Ya. Berbeda dengan monokotil. Nah, kalau monokotil itu nanti bunganya itu dia kelipatan 3. Terus kemudian akarnya itu juga akar serabut. Jadi dia menyebar. Kalau kamu pernah ikut bapak ibumu panen padi, itu kan akarnya menyebar. Kecil-kecil semua rata, tidak ada yang menjulang ke bawah. Kemudian batangnya juga tidak membesar. Karena apa? Karena tanaman monokotil itu tidak mempunyai kambium. Sehingga dia tidak membesar. Kemudian tulang daunnya untuk monokotil, dia merupakan tulang daunnya sejajar atau melengkung. Pernah lihat daun jagung, daun padi? Nah, itu kalau kamu samakan, kamu jejerke dengan tanaman rambutan, terus kemudian tanaman mangga, itu berbeda ya. Kalau pada jagung sama padi, kemudian alang-alang itu daunnya sejajar dan melengkung. Berbeda dengan tanaman dikotil yaitu rambutan dan mangga. Itu bentuknya menyirip. Kemudian untuk batangnya juga tidak bercabang kalau pada monokotil, jadi dia lurus. Nah, biasanya bunga pada tanaman monokotil itu tidak berwarna mencolok, ya. Bentuknya juga tidak beraturan. Nah, kita ke dunia hewan atau animalia. Terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu invertebrata, yang kedua yaitu vertebrata. Perbedaan invertebrata atau avertebrata yaitu dia tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian yang vertebrata itu dia mempunyai tulang belakang. Kita ke invertebrata dulu. Nah, ini ada Phylum Porifera atau hewan berpori. Kemudian yang kedua ada Coelenterata, hewan berongga. Kemudian ada Platyhelminthes, cacing pipih. Nematelminthes, cacing benang. Dan Annelida, cacing gelang. Serta moluska, hewan lunak, contohnya yaitu siput, bekicot. Nah, ini yang terakhir yaitu Arthropoda, hewan berruas-ruas. Kemudian ada juga yang Echinodermata, hewan berkulit duri. Kita ke vertebrata meliputi kelas Agnatha, Pisces, Amfibi, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Kelas Agnatha ini masih berupa purba ya. Yang sering kita jumpai itu kita ke Pisces, itu kelas ikan. Amfibi itu dia hewan yang hidup di air dan di darat, contohnya katak. Reptilia itu merupakan hewan yang melata, contohnya ada ular, kemudian komodo, cicak, terus kemudian buaya, itu termasuk dalam reptil. Dia biasanya bertelur. Kemudian aves itu contohnya burung, ya, termasuk dalam kelas burung. Kemudian mamalia itu dia termasuk dalam hewan menyusui karena dia mempunyai kelenjar mamai, dia mempunyai rambut, mempunyai daun telinga. Ya, dia berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya monyet, manusia, sapi, kucing, anjing, dan lain-lain. Terima kasih, selamat belajar.